على هدي النية على كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, untuk orang tua kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para asatidz, para orang-orang yang punya perhatian terhadap perjuangan pesantren kita, para kafil-kafil kita, semoga Allah sehatkan mereka semua, Allah jaga keluarganya, Allah mudahkan rezekinya. Ala hadin ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk kita sekalian yang ada di pesantren kita ini, semuanya mudah-mudahan Allah jaga kita sekalian. Allah jadikan ilmu yang Allah karuniakan kepada kita, ilmu yang manfaat. Hidup kita hidup yang manfaat, hidup yang manfaat buat umat. Dan juga mudah-mudahan dalam pencarian ilmu ini, ilmu dan pendidikan ini, Allah mudahkan kita. Allah buka hati dan pikiran kita. Betul-betul kita bisa passing selesai. Betul-betul kita bisa menghadapi semuanya dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang aliman, menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah masyarakat. Alamana wa ina alamana wa salafuna salih ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ini momentum Rabiul Awal, bulan yang besar karena ada peristiwa yang sangat besar. Di bulan ini lahir manusia agung, manusia pilihan, manusia terbaik sepanjang sejarah manusia sampai akhir zaman. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya beliau, lahirnya Rasulullah pertanda bahwasanya masyarakat ini akan berubah. Dulu sebelum beliau lahir, ya, sebelum adanya dakwah beliau, zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah. Jahiliyah itu berasal dari kata jahil. Jahil itu adalah artinya bodoh. Bodoh bukan berarti mereka tidak bisa ngitung. Bodoh bukan berarti mereka tidak bisa membaca. Bodoh bukan berarti mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan manusia. Bahkan mereka sangat baik, sangat pintar dalam hal perdagangan. Bahkan mereka zaman itu sudah ada bahasanya ekspor impor. Mereka berdagang ke negeri Syam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Karena zaman itu, ya, waktu itu tidak ada yang namanya aturan, tidak ada yang namanya akhlak. Sehingga apa yang terjadi? Hukumnya menjadi hukum rimba. Orang yang kuat dia yang menang, sekalipun dia salah. Orang yang lemah dia kalah, sekalipun dia benar. Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Karena tidak ada aturan, tidak ada akhlak. Nah,
Lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan sendiri dalam sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi kata beliau, innama bu'ithu, sesungguhnya aku diutus, liutammima, untuk menyempurnakan al-akhlak. Jadi akhlak itu menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Maka siapapun kita kalau tak punya akhlak, maka tidak ada nilainya. Kenapa? Karena akhlak itu nomor satu. Ibarat angka, dia angka satu. Yang lainnya adalah angka nol. Angka nol. Ada orang akhlaknya baik, wajahnya tampan. Akhlaknya baik satu, wajahnya tampan nol. Berarti menjadi 10. Oh, ada orang akhlaknya baik, terus wajahnya tampan, suaranya merdu, berarti lagi tambah 0. Jadi 100. Ada orang akhlaknya baik, terus orangnya tampan, suaranya merdu, uangnya banyak, berarti tambah 0. Berarti jadi berapa? Selain akhlak berarti bertambah 0. Tapi kalau akhlak itu tidak baik, maka semuanya jadi 0. Tidak ada artinya. Dia orangnya tampan. Dia suaranya baik, suaranya merdu, uangnya banyak, tapi tak berakhlak. Jadi 0, 0, 0, 0. Berarti kosong. Tidak ada artinya. 0, 0, kosong, zong. Tidak ada artinya. Kita belajar di pesantren. Pesantren itu identik dengan akhlak. Kata Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan, Aku lebih suka dengan muridku yang berakhlak baik daripada yang mudzakarahnya banyak. Bukan berarti setelah ini terus kita tidak belajar. Itu kata beliau. Makanya al-adabu fauqal ilmi. Orang ilmu seapapun tingginya, hafal Quran dia, ya. Hafal dia Quran, ya, hadis, kutubus sittah, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Daud, semua dia lahap, bahkan dia hafal luar kepala, ya, luar kepala. Tetapi tak berakhlak, tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Maka akhlakmu harus dijaga. Bagaimana akhlakmu kepada Allah? Ya, tadi yang disampaikan oleh khatib, apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu akhlak kita kepada Allah. Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Kata Quran, "Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu faulaika humul muflihun." Itu akhlak kita kepada Rasulullah. Amanu bih, azaruh, memuliakan, nasaruh, membantu, wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ahu, mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Itu akhlak kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak kita kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang lebih tua dengan kita. Apa kata Al-Quran? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu akhlak kita. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga? Kata sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, ya, atau la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bagaimana? Hatta
Bagaimana? Hah? Bagaimana dengan tetangga? Apa yang harus kita lakukan dengan tetangga? Hah? Bagaimana terhadap tamu? Bagaimana itu akhlak-akhlak yang diajarkan agama ini lewat lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia ketika tak berakhlak, maka hidupnya tidak akan ada artinya. Sekalipun dia alim, sekalipun dia hebat, sekalipun dia hafal Quran, sekalipun kaya raya, sekalipun berkuasa, apapun yang dia miliki, kalau tidak ada akhlak di dalamnya, maka semuanya tidak ada artinya. Maka jagalah ini supaya apa? Kita hidup betul-betul berarti. Pun kita tidak alim, pun kita tidak hafal Quran, pun kita mungkin kurang baik dalam berbahasa Arab dan lain sebagainya, tapi kita memegang akhlak yang mulia, maka insya Allah tetap hidup kita akan bermartabat dan akan menjadi manusia yang manfaat. Kenapa? Karena ilmu bisa diraih dengan belajar yang tekun, ya. Tetapi akhlak itu tidak ada sekolahannya, tidak ada fakultasnya. Hukum ada fakultasnya, semua ada fakultasnya, ada yang bisa kita capai. Tetapi akhlak harus betul-betul kita renungi betul bahwasanya kita ini akan terus dicontoh, dan bukan hanya dicontoh dalam artian memberi contoh, tapi betul-betul kita menjadi kudwah setelah kita berkudwah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya pujian Allah kepada beliau, kepada Rasulullah di alam Quran itu, innaka la'ala khuluqin azim. Betul-betul beliau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru baginda sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal akhlak, sehingga kita juga bisa ditiru oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul membawa perubahan yang baik di tengah masyarakat, karena kita mengegang teguh kepada akhlak yang mulia. Ala hadini al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.